Kisah Peri dan Pembuat Sepatu. Seorang pembuat sepatu yang baik dan istrinya sering berbagi dan membantu orang di sekitarnya, walaupun mereka sendiri hidup dalam kekurangan. Pada suatu hari, mereka menjadi sangat miskin, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki apa-apa selain bahan untuk membuat sepasang sepatu. Di malam hari, si pembuat sepatu memotong sepatu yang ia ingin dibuat keesokan paginya. Dan karena dia memiliki hati nurani yang baik, dia dan istrinya berdoa kepada Tuhan dan kemudian tidur dengan nyenyak. Mereka terbangun di pagi hari dan mulai berdoa untuk memulai hari tersebut. Dan ketika si pembuat sepatu akan mulai bekerja meneruskan pekerjaannya tadi malam, dia dan istrinya sangat terkejut karena di meja kerjanya terdapat sepasang sepatu yang sangat bagus. Dia mengamati sepatu itu dengan seksama dan tidak menemukan cacat sedikit pun. Sepatu itu dibuat dengan sangat bagus dan dengan ketelitian yang sangat tinggi. Segera setelah itu, seorang pembeli datang dan karena sepatu itu sangat bagus, si pembeli membayar lebih banyak daripada biasanya. Dengan uang yang didapatnya, si pembuat sepatu bisa membeli kulit untuk 2 pasang sepatu dan masih menyisakan uang untuk biaya kehidupannya selama beberapa hari. Seperti hari biasanya, dia berhenti bekerja ketika hari menjelang malam dan akan meneruskan pekerjaannya esok hari. Tetapi dia tidak perlu melakukannya, karena ketika dia bangun lagi dan lagi, di meja sudah terdapat sepatu yang sangat bagus. Dan seperti kejadian di hari sebelumnya, 2 pasang sepatu itu pun segera laku terjual dengan harga yang mahal. Uang yang didapat cukup untuk membeli bahan 4 pasang sepatu. Keesokan harinya, dia juga menemukan 4 pasang yang sudah selesai dibuat. Dan begitulah berlangsung terus-menerus. Apa yang dia potong di malam hari selesai menjadi sebuah sepatu di pagi hari. Dengan kecepatan pembuatan sepatu yang luar biasa, serta kualitas sepatu yang sangat bagus, pembuat sepatu menjadi sangat terkenal. Sepatu yang dia jual juga selalu laku dengan harga yang lebih tinggi dari harga sepatu biasanya. Dengan segera, si pembuat sepatu dan istrinya menjadi orang yang kaya raya. Semakin hari, rasa penasaran si pembuat sepatu dan istrinya mengenai siapa yang telah membantu mereka menjadi semakin besar. Pada suatu malam, setelah membantu mereka menjadi semakin besar. Pada suatu malam, setelah si pembuat sepatu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sepatu besok, dia mengusulkan ide kepada istrinya. Bagaimana menurutmu jika malam ini kita tidak tidur dan melihat siapa yang telah membantu kita selama ini? Istrinya menyetujui ide itu. Dia menyalakan lilin, kemudian mereka menyembunyikan diri mereka di sudut ruangan, di balik beberapa pakaian yang digantung di sana dan mengawasi. Ketika tengah malam, 2 peri yang cantik datang duduk di dekat meja pembuat sepatu, mengambil semua pekerjaan yang telah dipotong di depan mereka dan mulai menjahit. Mereka menjahit dan memalu dengan sangat terampil dan begitu cepat dengan jari-jari kecil mereka. Pembuat sepatu dan istrinya tidak bisa mengalihkan pandangan karena keheranan. Peri-peri itu tidak berhenti sampai semuanya selesai dan berdiri di atas meja.
Segera setelah semuanya selesai, mereka lari dengan cepat dan menghilang entah kemana. Keesokan paginya, istri si pembuat sepatu berkata, "Para peri telah membuat kita kaya, dan kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita bersyukur karenanya." Mereka berlarian begitu saja dan tanpa mengenakan pakaian apa-apa, dan pasti kedinginan. Aku akan memberitahumu apa yang akan kulakukan. Aku akan membuatkan mereka kemeja, mantel, rompi, dan celana panjang untuk mereka, dan merajut keduanya dengan sepasang stoking. Dan kau juga akan membuatkan mereka 2 pasang sepatu kecil. Kemudian suaminya berkata, "Baiklah, aku setuju." Dan pada suatu malam, ketika semuanya sudah siap, mereka meletakkan semua hadiah mereka di atas meja, alih-alih pekerjaan yang telah dipotong, dan kemudian menyembunyikan diri untuk melihat bagaimana perilaku peri-peri itu. Pada tengah malam, mereka masuk ke dalam dan ingin segera bekerja. Tetapi karena mereka tidak menemukan potongan kulit apapun, mereka hanya menemukan pakaian yang sangat kecil. Mereka pada awalnya heran, tapi kemudian mereka sangat gembira. Dengan kekayaan si pembuat sepatu bisa mempekerjakan orang lain untuk membantunya bekerja. Dia pun hidup bahagia bersama istrinya, dan peri-peri itu tidak pernah datang lagi. Kisah Putri Duyung dan Kutukan Sihir Jahat. Dikisahkan, di dasar laut yang sangat luas dan dalam, terdapat sebuah istana besar yang berisikan seorang raja laut dengan ibu dan ke-6 anaknya. Kerajaan di bawah laut sana terbilang sangat indah karena terbuat dari batu koral biru yang dilengkapi atap cangkang yang bisa dibuka dan ditutup. Putri kecil raja bernama Ariel. Ia dikenal sebagai anak paling aktif di antara kelima kakaknya. Ia menghabiskan waktu kecilnya untuk bermain di dekat kapal-kapal karam yang terjatuh ke dasar laut. Tak sendirian, Ariel selalu ditemani oleh seekor ikan yang senantiasa mendampinginya. Selama menghabiskan waktunya di kapal-kapal karam yang ada di sekitar kerajaan, Ariel sangat sering bernyanyi sembari mencari harta karun yang ia temukan di sekitar kapal. Semua penghuni di dasar laut pun tahu Ariel memiliki suara yang paling indah selautan. Di usianya yang mulai beranjak remaja, Ariel pun mulai meminta izin kepada raja untuk bisa berenang menuju permukaan. Sebelumnya, raja memberikan aturan kepada ke-6 anaknya untuk tidak berenang ke permukaan sebelum mereka genap berusia 15 tahun. Di hari ulang tahunnya, Ariel pun meminta izin kepada sang ayah bahwa dia ingin melihat permukaan laut dengan mata kepalanya sendiri. "Ayah, sekarang usiaku sudah genap 15 tahun. Apakah aku diperkenankan untuk berenang ke permukaan seperti kakak-kakak lainnya?" Sebagai anak bungsu, raja sempat ragu dan khawatir akan keselamatan putrinya. Namun ia tetap menyetujui karena hal ini sudah menjadi aturan yang ia buat kepada ke-6 anaknya. "Kau boleh pergi ke permukaan, Ariel. Namun kau harus tetap berhati-hati dan segera kembali ke istana," ujar Raja Laut yang langsung dihadiahi pelukan hangat oleh putrinya. Ketika sudah diizinkan oleh Raja Laut, Ariel pun bersama teman ikannya berenang menuju permukaan. Saat pertama kali muncul ke permukaan laut, ia melihat sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di tengah-tengah laut.
Lihat ikan, ada sebuah kapal besar di sana. Ayo kita mendekat. Ujar Putri Duyung kepada teman kecilnya itu. Kedua makhluk laut itu langsung berenang mendekati kapal. Namun Ariel memilih untuk bersembunyi pada karang-karang besar yang ada di sekitar kapal. Betapa terkejutnya Ariel saat mendengar suara iringan musik dari dalam kapal, serta para pelaut yang sedang menari di atasnya. Ia kembali berkata kepada ikan, "Sepertinya di kapal sedang ada pesta. Mereka terdengar bahagia sekali." Saat tengah memerhatikan para pelaut yang sedang berpesta, Ariel kemudian melihat seorang pemuda tampan yang berjalan ke arah luar geladak kapal. Ariel dibuat penasaran dan semakin mendekat. Wah, tampan sekali. Dia pasti seorang pangeran. Melihat bagaimana pemuda itu berhasil mengalihkan perhatiannya, Ariel pun berbicara kepada ikan bahwa ia sangat berharap bisa memiliki dua kaki seperti manusia, sehingga dirinya dapat bertemu langsung dengan pemuda itu. Namun tiba-tiba sebuah ombak besar datang dan disusul dengan hujan badai. Lamunan Putri Duyung langsung dibuyarkan karena melihat kapal tadi ikut terombang-ambing di lautan. "Ayo kita mendekat dan bantu para pelaut di sana," ujar Ariel dan langsung berenang mendekati kapal. Ariel melihat bagaimana pemuda tadi berusaha menolong teman-temannya di atas kapal. Namun sayang, pemuda itu justru ikut terlempar dan jatuh ke lautan. Ariel yang mengetahui bahwa manusia tidak bisa hidup di bawah air sepertinya, langsung menyelam dan menghampiri pemuda tersebut. Ia berusaha untuk menarik badan pemuda itu sampai ke tepi pantai. Setelah membawanya ke tepi pantai, Ariel nampak kebingungan karena pemuda itu tak kunjung sadarkan diri dan membuka mata. Sembari merenung di atas karang, ia bertanya dalam hati, apakah dia sudah mati? Beberapa saat kemudian, Ariel pun menyanyikan sebuah lagu sedih yang tanpa sadar membuat pemuda itu mulai bergerak dan membuka matanya. Putri Duyung pun menghentikan lantunan lagunya dan mendekat ke arah pemuda itu. "Oh, akhirnya kau sadar. Apa kau baik-baik saja?" tanya Ariel sembari menyentuh dahi pemuda di hadapannya. Belum sempat dijawab pertanyaannya, Ariel mulai mendengar suara beberapa perempuan di sekitar pantai. Dia pun langsung cepat-cepat kembali menyelam agar identitasnya sebagai seekor Putri Duyung tak terbongkar oleh manusia. Sejak saat itu, Putri Duyung pun tak pernah bertemu dengan pemuda yang bahkan belum sempat ia tanya siapa namanya. Ia kembali ke istana dengan raut wajah muram. Sampai bertahun-tahun berlalu, Ariel kembali mengingat sosok pemuda yang sudah ditolongnya di permukaan laut. Ia kemudian bercerita kepada sang nenek dan mengaku sangat ingin bertemu dengan pemuda itu. Cucu kecilku, kamu tentu tahu bahwa kita ini tidak mungkin berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Satu-satunya yang bisa melakukan hanyalah penyihir laut. Namun itu semua terlalu berbahaya untukmu, kata sang nenek kepada Ariel. Meski sudah diberi nasihat oleh neneknya, namun si bungsu dari keluarga kerajaan laut itu tidak mengindahkannya. Ia justru memilih untuk pergi ke laut yang jauh demi bertemu dengan penyihir laut yang dimaksudkan sang nenek. Sesampainya bertemu penyihir, Putri Duyung pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk bisa bertemu dengan pemuda yang ia tolong beberapa tahun lalu. Aku sangat ingin kembali ke permukaan dan bertemu dengan pemuda yang kuselamatkan itu. Namun, aku sendiri tidak tahu identitasnya. Bisakah kau membantuku?
Penyihir itu tanpa berpikir panjang langsung menyanggupi permintaan Putri Duyung. Ia pun memberikan ramuan untuk memberikan 2 kaki kepadanya, namun dengan sebuah syarat. Kau harus membuang suara merdumu untuk menukarkannya dengan 2 kaki seperti manusia. Apakah kau bersedia? Baiklah, aku bersedia. Apakah ada syarat lainnya? Ya, kau harus menikah dengannya jika ingin tetap hidup. Jika pemuda itu menikah dengan orang lain, kau akan mati di hari berikutnya, dan suaramu akan tetap bersamaku selamanya. Meski sempat ragu, Ariel pun akhirnya menyetujui persyaratan yang telah diberikan. Ia kemudian meminum ramuan yang telah dibuatkan penyihir. Setelahnya, ia langsung pingsan dan terbangun di daratan bersama dengan 2 kaki selayaknya manusia. Setelah dirinya tersadarkan, Ariel kemudian dipertemukan dengan pemuda yang selama ini begitu dirindukannya. Tanpa ia ketahui, rupanya benar saja bahwa pemuda itu adalah seorang raja yang tinggal di sebuah istana megah. Apakah kau baik-baik saja? Tanya pangeran menolong Ariel. Ariel pun mulai ditolong oleh pangeran dan diajak berkunjung ke istana. Sebelumnya, pangeran juga menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang menimpanya. Termasuk kejadian yang menyelamatkannya dari badai laut beberapa tahun lalu. Hubungan keduanya semakin dekat satu sama lain. Putri Duyung yang kini sudah memiliki kaki itu berpikir bahwa dirinya memiliki harapan untuk bisa menikah dengan pujaan hatinya. Namun suatu ketika, raja atau ayah dari pangeran meminta putranya itu untuk memilih calon pasangan hidupnya yang merupakan putri dari kerajaan lain. Mengetahui hal itu, hati keduanya pun hancur karena tidak bisa bersama. Tanpa diketahui Ariel, rupanya suara merdu miliknya yang ditukar dengan kaki itu sudah dipindahkan penyihir laut ke perempuan yang dijodohkan dengan pangeran. Mendengar lantunan indah seorang putri, pangeran dibuat terkesima dan setuju akan berjodohan tersebut. Dengan hati yang hancur, Ariel kembali ke laut dan memberitahu kakaknya. Kemudian kakak dari Putri Duyung memberitahu sang raja. Namun sayangnya, Putri Duyung keburu disekap oleh penyihir laut yang sangat menginginkan tongkat sakti Raja Laut. Akan kuberikan tongkat ini, asalkan kau lepaskan putriku, ujar Raja Laut. Putri Duyung pun selamat dan penyihir berubah menjadi monster yang datang ke pernikahan dengan berbuat kekacauan. Mengetahui hal itu, Ariel kembali ke kerajaan pangeran untuk menyelamatkan pangeran dari ancaman monster itu. Namun sayangnya, Ariel justru terperangkap tentakel milik monster. Pergi tanpa tangan kosong, rupanya Ariel sempat membawa sebuah pisau dan menusukkan benda tajam itu ke bagian dada monster. Melihat Putri Duyung terperangkap, pangeran juga berusaha menolong dengan menembakkan anak panah ke arah monster. Panahan tersebut tepat sasaran dan membuat monster itu kembali berubah menjadi penyihir yang terkalahkan. Kekalahan penyihir laut membawa suara merdu Putri Duyung kembali kepada pemilik aslinya. Mengetahui hal itu, Ariel pun senang dan mulai bernyanyi kembali. Aku sangat merindukan suaraku ini, ujar Ariel setelah menyanyikan sebuah lagu. Mendengar lantunan lagu yang dibawakan Ariel, sang pangeran dibuat ingat akan sesuatu. Ia kembali mengenang suara perempuan yang sempat menolongnya saat tragedi kapal karam beberapa tahun lalu. Namun di sisi lain,
Putri yang akan dijodohkan pangeran tak terima dan berusaha menyerang Ariel. Tiba-tiba, ayah Ariel yakni Raja Laut kembali mendapatkan tongkatnya dan membantu melawan putrinya. Sekarang aku tahu bahwa kamu yang sudah menyelamatkanku saat kapalku karam dulu. Maukah kamu menikah denganku? Tanya pangeran yang langsung dijawab, "Iya, aku mau." Oleh Ariel, dan keduanya pun hidup bahagia sebagai sepasang suami istri di kerajaan milik pangeran. Cerita rakyat, legenda bunga kemuning. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang dikaruniai 10 anak putri yang semuanya tampil dan berparas cantik. Sayang sekali, ibu mereka telah meninggal sehingga sang raja terpaksa menyerahkan pengurusan semua anaknya pada pengasuh. Para pengasuh inilah yang mengajari para putri tersebut setiap hari. Sayangnya tidak semua putri itu mau belajar. Mereka tumbuh menjadi manja, suka bertengkar dan sulit diatur. Mereka lebih suka bermain di danau dibandingkan dengan belajar untuk membantu ayah mereka. Para putri itu memiliki nama seperti warna. Putri sulung berwarna putri jambon, lalu putri hijau, putri jingga, putri kelabu, putri merah merona, putri nila, putri biru, putri coklat, putri oranye, dan si bungsu, putri kuning. Bahkan pakaian mereka pun disesuaikan dengan nama mereka. Dari semua putri itu, hanya putri kuning yang tabiatnya berbeda dari yang lain. Putri kuning tidak manja, selalu riang, suka tersenyum, dan ramah pada siapapun. Ia juga yang paling peduli pada ayah mereka. Pada suatu hari, sang raja harus pergi jauh. Sebelum pergi, dia menanyakan pada semua putrinya, ingin mendapatkan oleh-oleh seperti apa. Sesuai dugaannya, 9 putri meminta hadiah yang mahal dan mewah, seperti perhiasan, kain sutra yang berkilau, dan banyak. Hanya putri kuning yang berbeda. "Aku hanya berharap ayah pulang dengan selamat," kata putri kuning. 9 kakaknya mengejaknya karena tidak meminta oleh-oleh, tapi sang raja justru terharu dengan permintaan itu. Selama raja tidak ada, keadaan makin memburuk. Tidak ada lagi yang berusaha belajar. 9 putri semuanya jadi pemalas. Semua pelayan sibuk mengurusi kemauan mereka yang tidak ada hentinya. Seharian mereka hanya tidur, bermalasan, atau bermain ke danau. Saking sibuknya melayani mereka, bahkan taman istana juga tidak terurus, sehingga terlihat kotor. Putri kuning sangat sedih melihatnya, karena ia tahu bahwa ayahnya sangat menyukai taman itu. Akhirnya, dia sendiri yang mengurus taman istana. Walaupun para pelayan melarangnya, ia tetap melakukannya dengan senang hati. Saat sang raja pulang, yang pertama kali ditanyakan oleh para putri itu adalah oleh-oleh yang mereka minta. Hanya putri kuning yang menanyakan kabar dan kesehatan ayahnya. Raja memberikannya sebuah kalung, namun batu perhiasannya berwarna hijau, karena raja tidak menemukan batu perhiasan berwarna kuning, walaupun sudah mencarinya kemana-mana. Putri kuning menerimanya dengan senang hati lalu menyimpannya. Esok harinya,
Putri Kuning mengenakan kalung itu agar ayahnya merasa senang. Tapi Putri Hijau lalu merasa iri dan tidak senang karena warnanya adalah hijau. Seharusnya kalung itu menjadi miliknya. Pada saudaranya yang lain, ia menghasut seolah Putri Kuning mengambil hadiah yang seharusnya menjadi miliknya. Akhirnya, semua menjadi marah lalu mengeroyok Putri Kuning. Walaupun Putri Kuning berkeras bahwa ayah yang memberikan, putri yang lain tetap tidak senang, lalu memukul kepalanya dengan keras. Tidak disangka bahwa pukulan itu menyebabkan kematian Putri Kuning. Karena ketakutan, akhirnya mereka menguburkan Putri Kuning berikut kalung hijaunya di dalam istana. Saat raja menanyakan kemana Putri Kuning, semua mengatakan tidak tahu. Raja menjadi sedih dan semua orang sibuk mencari kemana-mana, tapi sayang tidak seorang pun bisa menemukannya. Akhirnya, raja memutuskan untuk mengirimkan putri-putrinya ke negara lain agar bisa dididik dengan baik, tidak seperti keadaan mereka sekarang. Karena raja merasa dirinya telah gagal menjadi ayah yang baik untuk mereka. Pada suatu hari, raja terkejut melihat di taman istana muncul tanaman bunga. Tidak ada yang tahu bahwa disitulah Putri Kuning dimakamkan. Raja merasa heran dan bertanya, "Tanaman apa ini? Batangnya seperti gaun seorang putri. Daunnya bulat seperti kalung batu perhiasan warna hijau. Warna bunga ini putih kekuningan dan harum sekali. Tanaman ini membuatku teringat pada Putri Kuning. Kalau begitu, aku namakan tanaman ini sebagai kemuning." Tanaman kemuning ini ternyata banyak gunanya. Bisa digunakan sebagai pewangi rambut, kulit kayunya bisa diolah menjadi bedak, bahkan bisa dipakai sebagai obat. Itulah akhir yang menyedihkan untuk legenda bunga kemuning. Cerita rakyat ini seperti menekankan bahwa kebaikan seseorang tidak akan habisnya karena kematiannya. Seperti Putri Kuning, bahkan setelah meninggal pun ia masih bisa memberi kebaikan bagi orang lain. Cerita rakyat Provinsi Sumatera Utara, kisah Pak Lebay Malang. Pada zaman dahulu kala di Sumatera Utara, hiduplah seorang laki-laki bujang bernama Pak Lebay. Ia tinggal di pinggiran sungai dan setiap harinya pergi ke sungai untuk memancing ikan. Pak Lebay mendayung sampannya hingga ke tengah sungai ditemani bersama anjing peliharaannya. Biasanya, ikan hasil tangkapan Pak Lebay dijual ke pasar di pinggir sungai dan dibelikan berbagai kebutuhan hidup. Pada suatu hari, ketika Pak Lebay tengah sibuk memancing, ada sampan yang menghampirinya. Pengemudi sampan itu ternyata adalah tetangganya yang tinggal di hulu sungai. "Pak Lebay, besok datanglah ke rumah saya di hulu sungai. Saya akan mengadakan pesta dan akan dihadiri oleh banyak orang," ujar tetangganya itu. Pak Lebay tanpa pikir panjang langsung mengiyakan ajakan sang tetangga. Tak lama setelah kepergian sang tetangga hulu sungai, tiba-tiba datanglah tetangga Pak Lebay yang rumahnya berada di hilir sungai. Ternyata laki-laki itu juga mengajak Pak Lebay untuk datang ke pestanya di esok hari. Pak Lebay yang mendapatkan 2 undangan pesta sekaligus merasa sangat bahagia. Ia sudah membayangkan beragam makanan enak yang bisa ia santap dan bawa pulang.
Namun karena kedua pesta dilaksanakan pada hari yang sama, laki-laki ini bimbang. Selanjutnya, pada keesokan harinya, Pak Lebay sudah siap dengan baju terbaiknya yang ia kenakan untuk acara-acara spesial. Laki-laki ini kemudian pergi ke arah hulu sungai dengan menaiki sampannya. Ia ditemani oleh anjing peliharaannya. Namun ketika sampai di tengah perjalanan, Pak Lebay tiba-tiba berhenti mengayuh dayungnya. Ia kembali menimbang-nimbang berapa banyak makanan yang bisa ia dapatkan. Bila datang ke pesta di hulu sungai, maka ia akan mendapatkan 2 kepala kerbau. Pak Lebay melanjutkan mendayung sampannya. Sayangnya, ia tiba-tiba teringat bahwa tetangganya yang tinggal di hilir sungai, masakannya lebih enak daripada yang di hulu sungai. Laki-laki ini pun membalikkan sampannya ke arah hilir. Baru beberapa kali mendayung, Pak Lebay kembali merasa ragu. Meskipun masakan tetangganya di hilir sungai itu enak, ia hanya akan mendapatkan 1 kepala kerbau. Sementara itu, jika ia mendatangi pesta di hulu sungai, ada 2 kepala kerbau yang sudah menanti. Pak Lebay kembali memutar sampannya dan mendayung ke arah hulu sungai. Ia sudah tak sabar ingin membawa pulang 2 kepala kerbau. Dengan begitu, ia tidak perlu susah-susah memancing ikan selama 2 hari dan bisa bersantai di rumah. Sayangnya, hati Pak Lebay kembali gundah karena sadar kalau ia tidak bisa melewatkan untuk mencicipi makanan tetangganya di hilir sungai. Pak Lebay kemudian hanya terus-terusan memutar balik sampannya karena tidak bisa mengambil keputusan. Tak terasa hari semakin sore dan senja mulai dekat. Ketika Pak Lebay masih berdiam di atas sampannya, ia berjumpa dengan tamu-tamu yang pulang dari pesta. Pak Lebay, kemana saja kau pergi? Pesta sudah berakhir dan makanan sudah dibagikan kepada para tamu. Bukankah kau diundang untuk ikut pesta? Tanya salah satu tamu itu. Pak Lebay terkejut mendengar pertanyaan itu. Kemudian, Pak Lebay buru-buru memutar sampannya dan mendayung dengan cepat ke arah hilir sungai. Namun di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan tamu-tamu pesta yang mengabarkan kalau pesta di hilir sungai sudah selesai. Pak Lebay menyesal telah melewatkan kedua pesta karena terlalu lama mengambil keputusan. Alhasil, ia pun gagal membawa pulang kepala kerbau dan terpaksa kembali ke rumah untuk mengambil peralatan pancingnya. Meskipun kelelahan, Pak Lebay kembali mendayung sampahnya ke arah sungai di mana ia biasa memancing. Ia membawa nasi dan ditemani anjing peliharaannya menunggu ikan-ikan mendekati umpan pancing yang telah ia pasang. Beberapa saat kemudian, kail pancingnya bergerak. Pak Lebay segera menarik tali pancingnya dan berusaha mengambil ikan yang sudah tersangkut di kailnya. Sayangnya, ikan yang tertangkap ternyata cukup besar sehingga berat untuk ditarik. Tak mau ikan tangkapannya lepas, Pak Lebay lalu menceburkan dirinya ke dalam air sungai. Ia pun berusaha melepaskan ikan tangkapannya dan hendak membawanya ke sampan. Sayangnya, ikan tangkapannya dengan cepat menyelip dari tangannya. Setelah dilepaskan dari kail, Pak Lebay kemudian kembali naik ke sampannya dan berniat untuk menyantap bekal nasi bawaannya dari rumah. Namun betapa malang nasib Pak Lebay karena nasinya ternyata dimakan oleh anjingnya sendiri. Setelah kejadian itu, warga yang mengenal Pak Lebay akhirnya menjuluki laki-laki ini sebagai Pak Lebay Malang. Begitulah akhir dari cerita rakyat Pak Lebay Malang yang berasal dari Sumatera Utara. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini adalah supaya tidak menjadi pribadi yang pelin-pelan.
Usahakan untuk memiliki pendirian yang kuat sehingga tidak mudah goyah. Dengan begitu, tidak akan dipenuhi perasaan menyesal karena telah membuang-buang waktu. Cerita rakyat, kisah si kelingking dari Provinsi Bangka Belitung. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk sempit di Pulau Belitung. Mereka hidup sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang suami mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Sementara sang istri bekerja di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Selama bertahun-tahun menikah, mereka sama sekali belum pernah memiliki anak. Padahal sepanjang malam, mereka selalu berdoa agar mendapatkan momongan. Setelah berdoa, pasangan suami istri tersebut pun menatap nanar pada bintang yang bersinar di langit gelap melalui jendela kamar mereka. Waktu terus berlalu, tapi doa mereka tak kunjung Tuhan kabulkan. Pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sang istri pun terbangun. Ia lalu berdoa pada Tuhan. Mendengar istrinya menangis, pada suatu malam, turunlah hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sang istri pun terbangun. Ia lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, kali ini hamba tak muda lagi. Mohon kabulkanlah permintaan hamba. Berikan anak dalam keluarga ini, walau sekecil kelingking pun tak masalah Tuhan. Mendengar istrinya menangis, sang suami pun terbangun dan turut berdoa. Benar Tuhan, kabulkanlah doa kami. Jika Kau memberi momongan apapun bentuknya, kami berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati dan mencintainya dengan kasih yang penuh. Rupanya, doa tersebut dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sang istri mengandung tak lama setelah doa itu dipanjatkan. Ia pun berhenti bekerja di ladang dan tak ingin melakukan pekerjaan berat. 9 bulan pun telah berlalu. Sudah waktunya untuk wanita tua itu melahirkan seorang anak. Namun alangkah terkejutnya karena bayi yang lahir sangatlah kecil. Ukurannya hanya sebesar kelingking. Suamiku, kenapa anak kita sangat kecil? Mendengar pertanyaan istrinya, lelaki itu hanya bisa termenung. Ia pun tak menyangka akan mendapatkan seorang anak yang sangat kecil. Lalu ia pun teringat dengan doa pada malam badai. Istriku, bukankah kita pernah berdoa pada Tuhan jika tak masalah punya anak sebesar kelingking? Oh, benar suamiku. Tuhan ternyata mendengar doa kita itu. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, anak pasangan suami istri itu diberi nama si kelingking. Mereka menjaga dan merawat sang anak dengan baik dan sepenuh hati. Mereka pun merasa sangat bahagia karena pada akhirnya memiliki anak. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau dan galau. Meski badannya kecil, si kelingking makan dengan sangat rakus. Ia bahkan bisa menghabiskan secanting nasi dan kadang masih kurang. Anakku, tidak bisakah kau mengurangi porsi makanmu? Apa kau tak takut perutmu yang kecil itu kesakitan karena makan terlalu banyak? Tapi aku masih merasa sangat lapar, Bu. Aku tak bisa berhenti makan, ucap si kelingking sambil mengunyah makanannya. Setiap hari, sang ayah dan ibu bingung karena penghasilan mereka tak cukup untuk memenuhi nafsu makan si kelingking.
Terkadang, sang ibu rela hanya makan sesuap nasi dan memberi makan untuk anaknya. Pada suatu malam, di saat kelingking terlelap, sang ibu mengeluh pada suaminya. "Suamiku, kita tak bisa terus-terusan begini. Aku tak sanggup bila harus memenuhi kebutuhan si kelingking." Apakah kita harus menyingkirkannya? Aku juga sudah tak sanggup merawatnya. Dengan tubuhnya yang sekecil itu, ia pasti tak bisa membantu kita bekerja. Tapi bagaimana caranya menyingkirkan si kelingking? Tanya sang istri penasaran. Mereka lalu terdiam sejenak untuk memikirkan cara yang tepat menyingkirkan kelingking. Bukan anak yang seperti ini yang mereka pinta, tapi seorang anak yang bertubuh normal dan bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, sang ayah pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan anaknya. Aku punya ide cemerlang, istriku. Besok pagi, aku akan mengajak si kelingking pergi ke hutan. Lalu aku akan membuangnya di tengah hutan dan menimpanya dengan sebatang kayu besar. Aku akan berpura-pura jika semua itu adalah kecelakaan. Ibu si kelingking pun mengangguk mendengar ide itu. Ia tak peduli bila harus menyakiti anaknya. Yang pasti, ia tak sanggup lagi merawat anaknya. Keesokan harinya, sang ayah pun mengajak si kelingking pergi ke hutan. Anakku, hari ini ayah akan mengajakmu ke hutan untuk menebang pohon besar. Kau harus membantu ayah. Pohon besar itu untuk apa ya? Ayah ingin memperbaiki rumah kita. Lalu, mereka pun berangkat ke hutan. Si kelingking naik ke pundak sang ayah dan berangkat dengan hati yang gembira. Ia tak tahu bila sang ayah akan menyakitinya. Setibanya di hutan, sang ayah pun berdiri di depan pohon yang besar. Kamu berdirilah di depan pohon ini dan jangan pergi kemana-mana. Ayah akan menebang pohonnya. Baik, ayah. Ucap si kelingking dengan semangat tanpa mengetahui kejadian buruk yang akan menimpanya. Tanpa disadari kelingking, ayahnya ternyata menebang pohon yang akan jatuh mengarah padanya. Tak lama kemudian, pohon itu pun berhasil tumbang dan menimpa si kelingking. Melihat hal itu, tentu saja sang ayah merasa lega dan bahagia. Akhirnya aku bisa menyingkirkan anak ini. Matilah kau kerdil. Ia lalu pulang meninggalkan anaknya begitu saja. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menyambutnya. "Bagaimana? Kau berhasil menyingkirkannya?" Tentu saja, dia kan hanya sekecil kelingking. Membuangnya bukanlah hal yang sulit. "Syukurlah, kita jadi bisa hidup tenang sekarang." Sepasang ayah dan ibu itu pun bersantai-santai di rumah mereka. Ada perasaan lega juga sedikit kehilangan karena si kelingking telah tiada. Namun menjelang siang hari, rupanya si kelingking kembali. Ayah, harus kuletakkan di mana kayu ini? "Suamiku, sepertinya itu suara kelingking. Apa kau sudah memastikan bahwa ia sudah mati?" Ayo, kita lihat langsung saja. Dan betapa terkejutnya mereka menyaksikan si kelingking mengangkat batang kayu yang teramat besar. Padahal batang sebesar itu umumnya dipikul oleh 3-5 pria dewasa. Ayah dan ibu hanya bisa melongo melihat si kelingking pulang membawa kayu begitu besarnya seorang diri. Ayah, harus aku taruh mana kayu ini? Letakkan di depan rumah saja, kelingking. Setelah meletakkan kayu, si kelingking langsung masuk ke rumah dan menghabiskan makanan.
Kali ini ia makan dengan sangat lahap dan banyak karena merasa lelah. Ayah dan ibunya tak tahu lagi harus berbuat apa. Sejak Kelingking kembali ke rumah, suasana menjadi sangat dingin. Ayah dan ibunya banyak terdiam karena memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Kelingking. Pada suatu malam, mereka kembali berunding perihal cara menyingkirkan sang anak. Suamiku, apalagi yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan anak itu? Bagaimana kalau besok aku mengajaknya pergi ke gunung yang tinggi, lalu aku akan mengambil batu besar dan menindihnya? Akankah rencana ini berhasil? Aku tak bisa hidup begini terus. Tenanglah istriku, kali ini aku akan berhasil. Keesokan harinya, sang ayah mengajak ke gunung untuk mengambil batu. Anakku, kali ini kita harus ke gunung untuk mencari batu besar. Rumah kita tak bisa diperbaiki bila belum ada batu. Baiklah ayah, aku akan membantumu. Sesampainya di gunung, sang ayah berkata, Kelingking, ayah akan naik ke atas gunung dan mendongkel batu besar itu. Kamu tunggu saja di sini dan hadanglah batu yang ayah dongkel. Setelah itu, sang ayah pun pergi ke atas gunung dan membawa sebatang kayu untuk mendongkel batu besar. Ia sengaja memilih batu yang sangat besar agar Kelingking tertindih. Saat berhasil mendongkelnya, ia langsung turun ke bawah. Ia menyaksikan Kelingking telah tertindih batu. Untuk memastikan apakah anaknya masih hidup atau sudah mati, ia pun memanggil sang anak, namun tak ada suara yang menjawab. Kali ini sang ayah yakin bahwa anaknya telah mati. Ia pun bergegas pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, ia meyakinkan istrinya, syukurlah kalau begitu, sekarang hidup kita benar-benar tenang. Namun rasa lega itu sirna seketika. Saat sore tiba, mereka mendengar suara panggilan lirih. Ayah, ayah, di mana aku harus letakkan batu ini? Suara itu datang dari Kelingking. Mereka terkejut bagaimana bisa bocah sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar. Letakkanlah di situ, Kelingking. Wajah mereka kembali murung. Sungguh mereka tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang anak sekecil itu kuat mengangkat batu yang sangat besar. Setelah berhasil meletakkan batu, si Kelingking pun kebingungan. Ayah, ibu, kenapa kalian tampak murung ketika aku kembali ke rumah? Kemarin juga begitu. Tiba-tiba, sang ibu jatuh terduduk sambil menangis. Ibu, kenapa kau malah menangis? Aku tak bisa begini terus. Aku harus berkata sejujurnya kepadamu, nak. Ibu memang menginginkan seorang anak. Sebelum kelahiranmu, ibu selalu berdoa agar Tuhan memberi kami anak. Namun tak pernah Tuhan mendengar doa ibu. Tanpa sadar, ibu memohon anak dengan bentuk apapun. Bahkan sekecil Kelingking pun ibu terima. Lalu lahirlah kamu di dunia ini. Ibu yang memintamu. Ibu yang mendoakan kamu sekecil Kelingking. Tapi kenapa ibu yang merasa tak siap dengan keadaan ini? Bukannya marah, si Kelingking justru merasa sangat bersalah pada ayah dan ibunya. Maafkan aku, ayah dan ibu yang tak mengerti keadaan ini. Namun akan aku buktikan bahwa tubuh kecilku bukanlah penghalang untukku bekerja dan menjalani kehidupan normal. Aku akan menjadi kebanggaan kalian. Mendengar ucapan anaknya, sang ibu tambah menangis. Ia merasa sangat bersalah pada anaknya. Maafkan aku, nak. Maafkan ibu. Sang ayah pun kemudian turut meminta maaf.
Sejak saat itu, si kelingking pun memutuskan untuk membantu sang ayah bekerja. Karena kekuatannya yang super besar, ia bisa mengangkat barang-barang berat seorang diri. Dengan begitu kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Ayah dan ibu si kelingking tak lagi kekurangan uang, meski harus menyiapkan makanan yang begitu banyak. Mereka pun hidup dengan bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis. Itulah kisah si kelingking dari Bangka Belitung. Tentu saja ada beberapa nilai moral, salah satunya adalah jagalah perkataanmu. Perkataan adalah doa, jadi jangan asal berucap tanpa memikirkannya dahulu. Ayah dan ibu si kelingking asal mengucapkan jika mereka tak masalah punya anak sekecil kelingking. Lalu Tuhan mengabulkan doa itu. Amanat berikutnya, jangan menilai seseorang dari fisiknya saja. Orang yang kamu anggap lemah bisa saja lebih tangguh dan kuat dari dirimu. Kenalilah seseorang terlebih dahulu sebelum menilainya. Terakhir, jadilah seperti kelingking yang mudah memaafkan. Ia bisa saja marah ketika mendapati ayah dan ibunya berbuat demikian, namun ia memaafkan mereka. Kisah monyet dan kura-kura. Pada suatu hari, terdapat hutan yang begitu indah. Pohon dan bunga tumbuh subur. Udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Di dalam hutan ini juga hidup seekor monyet dan kura-kura. Tak ada yang menyangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa bersahabat sejak lama. Karena telah lama berteman, membuat monyet suka menjahili kura-kura. Seperti biasa, hari ini pun aku akan menjahili si kura-kura. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Kata monyet sambil terkikik. Aduh, sebentar, tunggu aku. Kata monyet yang pura-pura terjatuh. Kenapa kamu monyet? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Kata kura-kura sambil menengok ke belakang. Aduh, maafkan aku, tapi kakiku sakit nih. Sulit untuk berjalan. Kamu pulang saja duluan. Aku akan duduk di sini sebentar. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku dan akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih. Maaf sebelumnya ya kura-kura, karena aku terus-menerus merepotkanmu. Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu juga memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu. Begitulah si monyet yang selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati kura-kura. Sampai hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya tersebut. Monyet tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya setiap hari. Pada keesokan harinya, si monyet memiliki rencana yang sangat bagus. Kura-kura, lihatlah apa yang aku pegang ini. Apa itu? Batang pisang? Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Apa bedanya? Kamu ini, dengarkan aku baik-baik ya. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan? Kalau kita menanamnya, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh ya? Itu bagus sekali. Kamu juga sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh dan aku harus menggendongmu. Kamu benar.
Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit, 1 milikku, 1 milikmu. Baiklah, terima kasih monyet. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Namun monyet dan kura-kura menunjukkan cara yang berbeda saat menanamnya. Si monyet bekerja dengan sembarangan, sedangkan si kura-kura bekerja dengan hati-hati dan penuh perhatian. Gali, gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya. Kata monyet dengan semangat. Kamu harus menanam bibitmu dengan benar ya. Lihatlah aku. Gali lubang, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Aduh, kamu ini cuma mau kelihatan keren saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Baiklah, terserah kamu saja monyet. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. 1 bibit tertanam dengan rapi, dan 1 lagi ditanam dengan asal-asalan. Pada keesokan harinya, si kura-kura terlihat rajin menyirami pohon pisangnya. Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh, Kata kura-kura. Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyirami bibit itu. Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu. Tidak, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja, rebahan di sini. Kata monyet sambil berjalan ke pohonnya untuk kembali tidur. Demikianlah di saat kura-kura bekerja keras merawat bibit pisangnya, monyet selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik monyet pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik kura-kura berbuah lebat. Para penghuni hutan lainnya berkumpul untuk merayakan keberhasilan kura-kura dalam menanam pisang. Wah, kura-kura pohon pisangmu besar sekali. Bahkan warna pisangnya sungguh indah. Ucap kelinci. Sepertinya enak sekali ya. Kalian boleh ikut makan bersamaku. Wah, terima kasih kura-kura. Kamu memang baik sekali. Ucap para binatang itu. Ada burung, ada kelinci, dan ada kelelawar. Sementara itu, pohon pisang milik monyet sama sekali tidak tumbuh. Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke kura-kura. Bibitku pasti bibit yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari kura-kura. Monyet pun akhirnya mengunjungi tempat kura-kura menanam pisangnya. Ia pun merasa iri karena banyak penghuni hutan yang menghampiri pohon pisang milik kura-kura. Asyik sekali kura-kura dan teman-temannya. Mereka pasti pesta pora hari ini. Tapi siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah monyet si banyak akal. Akhirnya, setelah merencanakan sesuatu, monyet mengunjungi kura-kura. Hai kura-kura. Wah, pohon pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punyaku layu. Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya. Iya ya kura-kura. Aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi kura-kura, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Atau kamu bisa memanjat? Itulah yang sedang kami bicarakan. Kami semua tidak bisa memanjat, sedangkan paruh burung yang terlalu kecil tidak bisa membuat pisangnya jatuh. Benar sekali. Sayang sekali kamu tidak bisa memanjat. Ucap binatang lainnya. Karena
Para penghuni hutan merasa bingung. Kelinci akhirnya memberikan saran untuk merobohkan pohon pisangnya. Namun monyet langsung menghentikan ucapan kelinci. Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pisangnya. Tapi kami tidak punya cara lain, ucap burung bersedih. Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Dan kalian tahu kan kalau monyet adalah raja memanjat? Bagaimana? Bagus kan ideku? Wah, ide yang bagus. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati monyet. Aku juga setuju. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih, kata kura-kura yang percaya pada monyet. Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah, kata monyet sambil menggapai pohon pisang milik kura-kura. Si monyet pun mulai memanjat pohon pisang itu. Karena keterampilannya dalam 12 lompatan saja dia sudah sampai di atas. Wah, kelihatan enak ini, kata monyet sambil menjilat bibirnya tanda ia mulai lapar. Hei kawan, aku coba cek satu pisang dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak, tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya. Sebelum melemparkan buah pisangnya, monyet pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri. Wah, ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lainnya ya. Kalian tunggu sebentar, kata monyet yang mulai membuka beberapa pisang. Wah, pisangnya benar-benar tidak enak. Rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan cicipi yang lainnya. Kura-kura dan para penghuni hutan lainnya yang melihat monyet akhirnya merasa kesal. Mereka menyadari bahwa monyet sudah menipu mereka. Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak? Tanya burung. Kalian kan tidak manjat. Kalian harus percaya padaku. Semakin lama, kura-kura dan penghuni hutan mulai merasa jengkel dengan perbuatan monyet yang egois. Sepertinya monyet menipu kita. Dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak. Iya, si monyet memang selalu saja berbuat sesuka hati, kata kelinci dan kata burung yang menyetujui dengan pernyataan kelinci. Aku tidak bisa diam lagi. Ayo kita robohkan pohon pisang ini, kata kura-kura. Kelinci dan burung kemudian memanggil beberapa kawanan hewan lainnya. Ada kancil, bebek, babi, rusa, dan masih banyak lagi yang datang. Mereka semua mendorong pohon pisang itu bersama-sama. 1, 2, 3. Tak lama pohon itu bergoyang dengan hebat. Apa yang kalian lakukan? Kami akan menjatuhkanmu. Ini balasan karena kamu telah menipu kami. Tidak, kura-kura, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong aku. Kali ini kamu sungguh keterlaluan, monyet. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan. Sudah, kura-kura, kita pergi saja dari sini. Kita mencari makan di tempat lain. Aduh, kepalaku pusing sekali. Kata monyet sambil memegang kepalanya yang kesakitan. Sungguh malang nasib si monyet. Ia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Semua pisang yang jatuh juga hancur sehingga tak bisa lagi dimakan oleh monyet. Itulah kisah monyet dan kura-kura. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah harus saling menyayangi. Tidak boleh berbuat curang dan jahil karena ini bisa membuat orang lain sedih dan marah. Akibatnya orang lain bisa pergi meninggalkan kita.
Cerita rakyat Provinsi Sumatera Selatan, asal muasal Pulau Kemaro. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Sriwijaya, ada seorang putri yang cantik dan baik hati, bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya terdengar kemana-mana. Tak seorang pun pemuda berani datang melamar sang putri, karena raja menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki keturunan raja. Suatu saat datanglah seorang pemuda bernama Tan Bun An. Pemuda tersebut datang dari kerajaan di negeri Cina untuk berniaga di kerajaan Sriwijaya. Ia lalu menghadap Paduka Raja. Paduka Raja, kedatangan hamba ke sini adalah untuk berdagang. Untuk itu hamba mohon agar Paduka memberikan izin kepada hamba untuk tinggal dan berdagang di kerajaan ini. Raja memberikan izin kepada Tan Bun An dengan syarat pemuda itu harus memberikan sebagian keuntungannya kepada kerajaan. Tan Bun An pun menyanggupi syarat yang diberikan raja. Pemuda dari kerajaan di negeri Cina itu pun mulai berdagang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, ia datang ke kerajaan Sriwijaya untuk menyetorkan sebagian keuntungan dagangannya kepada kerajaan. Suatu kali ia bertemu dengan putri Siti Fatimah. Kemudian Tan Bun An jatuh hati. Ternyata Siti Fatimah juga mempunyai perasaan yang sama dengan Tan Bun An. Mereka lalu menjalin hubungan kasih. Kemudian Tan Bun An menghadap raja untuk minta restu. Paduka, kedatangan hamba menghadap karena hamba ingin mengutarakan keinginan untuk meminang putri Siti Fatimah menjadi istri hamba. Raja Sriwijaya berpikir sejenak. Ia tahu bahwa Tan Bun An adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan besar di negeri Cina. Karena itu, ia tidak keberatan putrinya menikah dengan pemuda itu. Anak muda, aku tahu kau pemuda yang baik. Aku tidak keberatan putriku menikah denganmu. Namun kau harus menyediakan 9 guci berisi emas. Tan Bun An menyanggupi syarat yang diajukan raja. Ia lalu menghubungi orang tuanya di negeri Cina. Orang tua Tan Bun An memberikan restu kepada mereka. Namun sayang, orang tua Tan Bun An tidak bisa menghadiri pernikahan anaknya dengan putri Siti Fatimah. Lalu mereka mengirimkan utusan kerajaan untuk mengantarkan 9 guci berisi emas ke kerajaan Sriwijaya. Utusan kerajaan Cina segera berangkat menuju kerajaan Sriwijaya dengan membawa guci-guci berisi emas di dalam kapal. Untuk melindungi emas-emas itu dari perompak, di bagian atas guci-guci itu diletakkan sayur sawi, sehingga guci-guci itu terlihat berisi penuh dengan sayur sawi. Sesampainya di pelabuhan Sriwijaya, Tan Bun An menyambut utusan dari orang tuanya itu untuk mengambil emas-emas yang mereka bawa. Di mana kalian letakkan guci-guci berisi emas itu? Kemudian prajurit menunjukkan bahwa di dalam kamar di kapal ada guci-gucinya. Tan Bun An masuk ke dalam kapal. Ia menemukan 9 guci berisi penuh sayur sawi yang telah membusuk. Oh tidak, mengapa isinya hanya sayur-sayur sawi yang sudah membusuk? Aku akan malu kepada calon mertuaku, pikir Tan Bun An panik. Ia lalu membuang guci-guci itu satu persatu ke sungai Musi. Ketika akan membuang guci terakhir, kakinya tersandung. Guci yang dipegangnya pun tumpah. Keluarlah emas-emas dari dalam guci itu. Dan barulah Tan Bun An sadar bahwa ia telah salah sangka. Lalu pemuda itu melompat ke dalam sungai bersama beberapa pengawal untuk mencari kembali guci-guci yang telah dibuangnya. Siti Fatimah yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu berlari ke pinggir sungai dan menunggu calon suaminya muncul dari dalam sungai Musi. Namun sampai menjelang sore, Tan Bun An dan orang-orangnya tak juga kembali. Putri cantik itu dan beberapa dayangnya berniat mencari calon suaminya. Mereka lalu meloncat ke
ke Sungai Musi. Sebelum loncat, putri berpesan kepada dayang-dayangnya yang tinggal. Jika nanti kalian melihat ada timbunan tanah muncul di permukaan sungai, itu adalah kuburanku, kata Putri Siti Fatimah, lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Tidak ada seorang pun yang kembali ke permukaan. Beberapa hari kemudian, di tepi Sungai Musi, muncullah timbunan tanah menyerupai sebuah gundukan. Semakin hari, gundukan tanah tersebut semakin lebar hingga menjadi sebuah pulau. Masyarakat setempat menamai pulau tersebut Pulau Kamaro, yang artinya kemarau. Nama itu dipilih karena kondisi pulau tersebut yang tidak pernah tergenang sedikit pun meskipun ketinggian air di Sungai Musi sedang meningkat. Di pulau tersebut terdapat sebuah gundukan tanah yang agak besar dan diyakini sebagai makam Putri Siti Fatimah. Selain itu, ada dua gundukan tanah yang lebih kecil. Masyarakat percaya bahwa kedua gundukan itu adalah makam dayang-dayang Siti Fatimah yang ternyata ikut menyebur ke laut menyusul sang putri. Kini Pulau Kamaro menjadi salah satu objek wisata budaya di Palembang. Setiap perayaan Cap Gome, banyak warga keturunan Cina, baik dari dalam maupun luar negeri berkunjung ke sana untuk sembahyang dan berziarah. Itulah cerita rakyat Sumatera Selatan asal-usul Pulau Kamaro. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, segala sesuatu harus diteliti dahulu. Jangan terburu-buru menilai dan mengambil keputusan ceroboh seperti Tan Bun An. Dongeng Kancil dan Serigala. Pada suatu hari, ada seekor serigala yang sedang asik duduk di tepi sungai. Ia bersandar di akar pohon karena kelelahan mencari makanan. Akhirnya ia pun tertidur. Namun tiba-tiba ia mendengar suara. Sang serigala pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke sekeliling. Ia pun segera mencari asal suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah ranting yang jatuh dan terinjak oleh si cerdik kancil. Melihat si kancil, serigala yang sedang kelaparan itu sangat senang. Ia pun perlahan mendekati kancil. Kancil mengetahui dirinya dalam bahaya. Ia pun langsung melarikan diri dan bersembunyi di balik semak-semak. Serigala langsung mengejarnya. Karena kancil terus berlari, akhirnya serigala memanggilnya. Kancil, kemarilah, ayo berhenti, aku tidak akan menyakitimu, ujar serigala. Kancil tidak mendengarkan teriakan serigala. Ia terus berlari sampai kelelahan. Akhirnya serigala sudah bisa menyusulnya. Melihat serigala sudah berada di hadapannya, Kancil pun merasa ketakutan. Ia langsung mencari akal untuk mengelabui sang serigala. Karena Kancil adalah binatang yang sangat cerdik, ia pun segera mendapatkan akal untuk meloloskan diri dari serigala. Ada apa Tuan Serigala? Sudah lama kita tidak bertemu, Kancil bertanya dengan santai. Sudah lama aku mencarimu ke sana kemari. Sekarang jangan banyak omong lagi. Sudah saatnya kau menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku. Raja hutan? Siapa? Kau raja hutan ini? Sebelum sampai ke sini, aku pergi untuk mencari minum di sebuah danau. Aku bertemu dengan seekor serigala yang sangat gagah perkasa. Ia mengaku sebagai raja hutan. Serigala tersebut ingin memangsaku seperti kau saat ini. Namun karena aku kehausan, akhirnya aku meminta izin untuk minum dan kembali menemui dia. Jika kamu ingin memangsaku, sebaiknya kamu mengalahkannya, karena dagingku terlalu sedikit untuk dibagi menjadi dua.
Oh, benarkah? Siapa yang berani mengaku sebagai raja di hutan ini? Di mana dia sekarang? Raja hutan tinggal di sebuah sumur yang sangat dalam di tengah hutan. Antarkan aku ke sana, aku akan mengalahkannya. Setelah aku mengalahkannya, kau harus berjanji tidak akan melarikan diri dan menjadi santapanku hari ini. Baiklah serigala, ayo ikuti aku. Akhirnya, si kancil berjalan di depan serigala. Mereka berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Mereka pun sampai di tempat tujuan. Terlihat sebuah sumur yang tidak terurus dan dipenuhi dengan rumput-rumput yang sangat tinggi. Mereka mendekati sumur tersebut. Ini sumur tempat tinggal Raja Serigala yang aku ceritakan. Ia sangat gagah dan tangguh. Aku ragu kau dapat mengalahkannya. Kau bisa langsung bertemu dengannya. Serigala pun berjalan lebih mendekat dengan sumur tersebut. Ia menengok ke bawah dengan sangat berhati-hati. Ia sangat terkejut melihat seekor serigala berada dalam sumur tersebut. Serigala pun langsung mengaum dengan suara keras. Namun ia pun mendengar suara aungan dari dalam sumur. Aungan tersebut terdengar lebih keras darinya. Mendengar suara aungan, serigala di dalam sumur membuatnya sangat marah. Tanpa pikir panjang, karena sangat marah, ia pun langsung melompat ke dalam sumur. Terdengar suara yang menggema dari dalam sumur. Tiba-tiba dalam sekejap, air yang awalnya sangat jernih berubah menjadi keruh. Di dalam sumur yang sangat dalam tersebut, serigala tidak dapat menemukan serigala lainnya selain dirinya sendiri. Serigala pun menyadari bahwa dirinya lagi-lagi tertipu dengan ucapan binatang yang cerdik si kancil. Kancil, ternyata kau menipuku. Awas kau nanti. Bagaimana Raja Hutan? Apakah sudah berhasil mengalahkannya? Jawab kancil dan meninggalkan serigala di dalam sumur. Serigala terus berusaha untuk keluar dari dalam sumur. Ia pun berenang sampai kehabisan tenaga. Karena kelelahan dan usahanya tidak membuahkan hasil, akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam sumur. Sementara kancil dengan gembira melanjutkan perjalanan. Itulah kisah kancil dan serigala. Pesan yang bisa diambil dari kisah ini, gunakan akal pikiranmu untuk bisa mengatasi setiap masalah yang kamu hadapi. Jangan mudah menyerah dan putus asa. Pada dasarnya, setiap masalah pasti ada solusinya.